sudah ada bersama dengan kita wartawan internasional kita, Ibu Monique Reikers. Silakan. Mana nih Ibu Monique? Ya. Shalom Pak Paul. Shalom Ibu Bapak Monique. Ibu. Terima kasih sudah mengundang saya kembali di sini. Suara saya terdengar ya? Cukup bagus. Ya, oke. Haleluya. Nanti tolong infokan kalau suara saya kurang jelas. Oke. Ya, atau tidak kelihatan gambarnya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semua yang ada di acara hari ini. Ya, puji Tuhan, kita kemarin tanggal 14 Mei merayakan ulang tahun Israel yang ke-73 tahun. Tepuk tangan dong buat Israel ya. Dan kita bersyukur Israel itu apa? Negara yang dari dulu eksis gitu. Negara yang dari dulu ada. Dan ternyata diperangi, Yerusalem kota sucinya dihancurkan 2 kali oleh Babilonia dan juga oleh Romawi. Tetapi Yerusalem sampai hari ini masih ada. Dan yang menariknya, Yerusalem satu-satunya kota di dunia yang ada juga versi surganya. Kita semua ingin masuk Yerusalem baru. Ya nggak Bapak Ibu? Ya kan? Nah, jadi kita bersyukur untuk Israel yang 14 Mei menurut tahun kalender Masehi merayakan ulang tahun ke-73. Dan kita bersyukur juga pada hari Senin 10 Mei adalah Hari Yerusalem. Gitu. Sebetulnya kalau menurut kalender Ibrani, hari ulang tahun Israelnya itu 2 minggu sebelumnya, 2 minggu sebelum Hari Yerusalem. Nah, Hari Yerusalem diperingati tanggal 10 Mei dan sebetulnya itulah yang menjadi penyebab atau alasan kenapa terjadi bentrokan di Masjid Al-Aqsa. Nah, tapi sebelum ke sana, saya mau menginformasikan dulu ya. Ini saya share screen, permisi. Oke, ini. Ya, Bapak Ibu, saya menamakan hari ini kita akan cek fakta Israel versus Hamas ya. Dan tentu saja kenapa saya berani untuk melakukan cek fakta, karena saya sudah menjadi wartawan selama 18 tahun. Dan saya mau koreksi sedikit Pak Paul dan juga Bapak Ibu sekalian, saya bekerja saat ini untuk sebuah media, menulis opini. Tetapi saya bukan pegawai tetapnya gitu ya, saya bukan wartawan tetapnya. Jadi saya hanya dibayar kalau tulisan saya dimuat seperti itu. Tetapi saya bisa dibilang saya kontributor yang rutin menulis untuk media ini, media asing. Dan sejak tahun 2016 saya membuat yayasan yang namanya Hadassah of Indonesia dengan tujuan mengedukasi orang Indonesia tentang Israel dan Palestina, tentang Yahudi, dan tentang Holocaust, sejarah Holocaust. Dan kemudian karena terlalu banyak misinformasi, terlalu banyak berita bohong ya, atau terlalu banyak sebetulnya kekurang tahuan orang Indonesia tentang Israel. Maka akhirnya saya memutuskan, saya belajar dulu dari tahun 2013 sampai 2016, fokus belajar Israel itu apa, Yahudi itu apa, kenapa ada di Alkitab dan sebagainya dan sebagainya. Baru kemudian tahun 2019 saya memutuskan membuat fakta Israel. Karena memang saya pikir sudah saatnya dari kampanye-kampanye toleransi, dari kampanye-kampanye memperkenalkan toleransinya, sekarang next levelnya adalah memperkenalkan fakta-fakta keras tentang Israel.
gitu ya. Jadi saya bukan dadakan ngomong Israel karena baru-baru rame, enggak ya Bapak Ibu. Saya ada waktunya, ada proses sampai ke titik ini gitu. Nah, ini dia katanya kita mau cek fakta ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa cek fakta terhadap saya gitu ya. Akuntabilitasnya saya benar nggak sih ini Monik ngomong apa gitu ya. Datanya dari mana? Dia dapat infonya dari mana? Ya, Bapak Ibu puji Tuhan, saya selama 3 tahun terakhir 2017, 18, 19 karena COVID aja nggak ada, hanya ada jadinya online waktu itu ya acaranya. Saya diundang oleh pemerintah Israel untuk ikut acara yang khusus undangan-undangan media dari seluruh dunia, tetapi Kristen. Nah, puji Tuhannya saya diundang satu-satunya dari Indonesia. Dan disitulah saya mendapatkan kesempatan yang luar biasa, sangat-sangat saya syukuri, karena saya bisa bertemu dengan semua orang yang punya pengetahuan dan informasi yang paling terbaik A1-nya tentang Israel. Jadi saya yakin meskipun saya tinggalnya di Indonesia, saya hanya ada di sini sekarang ini gitu ya, bukan berarti saya tidak informasi saya kurang valid, kurang lebih seperti itu ya. Saya ingin kasih tahu bahwa saya masih mendapatkan informasi dari orang-orang yang penting juga gitu ya, yang bisa saya pertanggungjawabkan, dan ya tentu saja ada banyak hal yang tidak bisa di-share gitu. Tetapi intinya adalah apa yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu, saya bertanggung jawab gitu ya atas informasinya. Nah, jadi ini satu-satu ya saya mungkin jelaskan, ini Bapak Ibu tahu ya, kenal semua kakak saya yang saat ini lagi menjabat sebagai Perdana Menteri, Pak Netanyahu gitu, Bibi. Nah, ini dia. Haleluya. Saya bisa foto bareng sama Bibi karena saya teriak ya. Jadi waktu itu Bibi lagi, pasti dia ingat banget sama Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia melarang Bibi terbang dari Singapura ke Australia. Waktu itu Bibi lagi kunjungan kerja dan dilarang melintas di atas udara Indonesia. Akhirnya perjalanan Bibi harus 3 jam lebih panjang gitu ya, karena harus muter. Karena memang Israel adalah negara yang sangat sopan. Untuk melintas ya dia pasti kan minta izin dulu untuk lewati jalur udara Indonesia. Dan itu sebenarnya merupakan perlakuan balasan karena sebelumnya Menlu Indonesia, Menlu kita mau meresmikan kedutaan besar Indonesia gitu ya di Ramallah. Tapi dia tentu saja nggak bisa masuk. Kenapa? Karena lokasi Ramallah itu hanya 30 km dari Yerusalem. Dan otoritasnya berada di tangan Israel. Border di sekitar Palestina, otoritasnya ada di tangan Israel. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena memang Palestina itu adalah negara di dalam negara Israel. Gitu ya. Nah, jadi akhirnya Menlu dilarang untuk terbang ke Ramallah. Sebetulnya tidak dilarang juga, kalau dia mengajukan izin tentu boleh, pasti akan dikasih oleh Israel, tetapi ya karena tidak berizin ya tentu nggak bisa nyelonong masuk pagar rumah orang, itu nggak bisa. Nah, ini di atas ini kepala mantan Sinbad waktu itu, mantan Sinbad yang berurusan dengan, mungkin Bapak Ibu tahu cerita tentang anak pendiri Hamas. Anak pendiri Hamas namanya Mossab Hassan Yosef. Nah, dia akhirnya direkrut gitu ya oleh Israel dan menjadi mata-mata selama 10 tahun. Dan akhirnya dia menjadi pro-Israel sampai hari ini. Dan ada juga Pak Paul mungkin nanti bisa share video-video Mossab ya, banyak sekali di YouTube. Bagaimana dia mempertahankan, membela Israel di forum-forum internasional, dan dia diundang berbicara di berbagai forum-forum Yahudi dan juga kekristenan ya, karena dia akhirnya menjadi Kristen, dan adiknya sudah menjadi pengikut Yesus dan juga pembela Israel.
Jadi koneksi kenapa si Sinbad waktu itu diundang bicara ke kita, karena dia memberitahukan bagaimana taktik orang-orang dari Gaza menerobos masuk ke Israel. Gitu. Jadi dibocorin lah cara-cara mereka yang diketahui oleh Israel, oleh Sinbad. Nah, ini pengawalnya di belakang sini nih Bapak Ibu. Nah, ini ketika kami rombongan dibawa untuk menengok pagar batasan Israel dengan wilayah Beit Jalah. Nama kotanya Beit Jalah, tetangganya Bethlehem, yang menjadi wilayah Palestina. Dan pagarnya ya lihat aja, pagar di rumah Bapak Ibu mungkin lebih kokoh daripada pagarnya di sini gitu ya, pagar perbatasan ini. Tetapi ya apa yang dibilang oleh media-media bahwa Israel itu memblokade, membangun tembok perbatasan dari 700 km perbatasan Israel dengan Palestina, mungkin hanya 35 kilometernya yang betul-betul tembok kokoh. Selebihnya hanya seperti ini, pagar-pagar biasa yang memang tentu saja ada kameranya gitu ya, sehingga bisa ada pengawasan. Jadi ada yang loncat ke sini ya tentu akan langsung ketahuan. Tapi intinya adalah ini perspektif baru gitu ya, yang saya juga waktu ke sana baru tahu bahwa oh ternyata tidak seperti yang saya bayangkan, negara dalam tembok rapat kokoh beton gitu ya, ternyata tidak. Nah, ini di rumah Presiden Rivlin, jadi kita ada diundang makan bareng di situ. Ini Kabia, Arab Muslim, Beduin, dia dari suku Beduin, Arab Beduin, yang menjadi tentara Israel, dan dia menjadi saat ini menjadi kalau tidak salah ya masih humas untuk IDF hubungan internasional. Jadi dia juga diundang dan berbicara tentang pengalamannya dia sebagai orang Arab Israel. Nah, dia aktif juga di sosial media, jadi bisa di-follow Instagramnya, Facebooknya. Nah, kalau yang ini udah tahu ya, orang Yahudi, Hanaya Naftali, yang sangat aktif juga dia masih muda loh, baru 25 tahun, dan dia pernah ikut perang saat IDF konflik Israel melawan Gaza tahun 2014. Ini Naftali Bennett pernah menjadi Menteri Pertahanan Israel terakhir tahun 2020 kemarin. Nah, ini kami waktu itu ke Golan, jadi melihat langsung bagaimana sulitnya menjaga perbatasan Israel dari ISIS. Gitu, karena di Golan ya, Suriah, perbatasannya langsung dengan Suriah, dan Suriah waktu itu basis ISIS. Nah, ini tentara IDF-nya, ini tentara IDF. Dia alia dari Amerika, ikut bapaknya, dan kemudian dia melayani sebagai ahli IT-nya IDF. Nah, ini Rivlin gitu. Nah, ini informasi-informasi yang saya ikuti di dalam acara-acara forum media ini betul-betul informasi yang sangat berguna ya untuk saya sebagai seorang yang memproduksi fakta-fakta tentang Israel. Dan kami juga diajak gitu ya ke tempat-tempat yang berkaitan dengan Palestina. Kami dipertemukan dengan ibu korban teroris gitu ya, anaknya tewas, anaknya diculik bahkan. Nah, yang kayak begitu-begitulah. Jadi ini sesuatu yang betul-betul saya syukuri bisa dan saya ingin apa yang saya terima gratis ini saya berikan juga untuk Bapak Ibu sehingga punya peluang untuk melawan berita-berita yang tidak benar, untuk melawan misinformasi yang beredar di Indonesia. Jadi maaf saya bukan pamer, tetapi saya ingin menunjukkan bahwa apa yang saya tahu ya dari orang-orang inilah gitu loh Bapak Ibu. Oke, next. Nah, update terakhir Bapak Ibu. Jadi hari ini sekitar 6 jam yang lalu laporan terakhir dari tentara Israel adalah 2.000 rudal ya ditembakkan dari Gaza ke Israel. Gitu. Tetapi Israel sendiri, IDF sendiri berhasil menghancurkan intelijennya Hamas
lalu juga peluncur roketnya, dan juga pasukan terorisnya. Sampai hari ini itu yang terjadi update-nya. Nah, dari yang info diberikan juga oleh beberapa media, beberapa media juga mirip-mirip ya, hampir sama saya cek. Tetapi saran saya Bapak Ibu, di tengah konflik yang sumber informasinya tidak jelas saat ini, sebaiknya Bapak Ibu merujuknya kepada situs resmi dari IDF. IDF punya YouTube, IDF punya Twitter, IDF punya Facebook. Nah, itu bisa dipakai untuk memberikan informasi, untuk mencari informasi buat perkembangan yang terjadi dalam konflik Israel dan Gaza tahun ini. Dan dapat kabar juga bahwa 3 rudal dari Suriah menyasar Israel, 1 jatuh di wilayah Suriah sendiri. Nah, kenapa bisa ada kayak gini gitu ya? Kenapa bisa sih Suriah tiba-tiba ikutan, baru juga selesai perang saudara sendiri gitu ya di sana. Kemudian juga ada massa anti-Israel yang merangsek masuk ke perbatasan Israel dari Lebanon. Nah, Bapak Ibu tahu di Lebanon itu yang negara gagal ya, Suriah dan Lebanon itu dua-duanya negara gagal. Dan saat ini Lebanon itu sebetulnya pemerintahannya itu karena yang bisa berkuasa itu, sangat berkuasa itu adalah Hizbullah, dan Hizbullah ini ada di backing oleh Iran. Hizbullah adalah Syiah gitu ya, di backup oleh Iran yang juga Syiah. Nah, IDF juga melaporkan bahwa mereka menargetkan yang terakhir adalah sebuah terowongan. Kenapa terowongan ditarget juga? Karena isinya stok senjata dan menjadi saluran pengiriman senjata dari luar. Gitu. Luar akan masuk bawa senjata-senjata untuk ditempatkan di Gaza. Makanya harus dilumpuhkan. Nah, sayangnya Bapak Ibu bisa dilihat sendiri di sini, jarak antara terowongan dengan masjid hanya 60 meter. Dan dari terowongan yang disasar ke TK hanya 30 meter, 29 meter. Jadi dengan sengaja Hamas gitu ya, selalu menempatkan gudang senjatanya, gudang rudalnya, semuanya ada di dekat tempat-tempat yang berbahaya. Ya, misalnya ya di masjid, di TK, di rumah sakit, atau di tengah pemukiman padat warga. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau mau cari informasi yang valid, silakan cek di IDF. Dan tolong jangan maki-maki. Kita justru harus beri support kepada IDF. Gitu ya, karena mereka ini benar-benar harus mau tidak mau harus mempertahankan, namanya aja IDF ya, mempertahankan pasukan IDF. Nah, kemudian Bapak Ibu, hari ini di Indonesia berita yang muncul, jadi di sebelah sini Bapak Ibu adalah info di Indonesia ya, faktanya di sini. Info di Indonesia hari ini ada Gaza akan segera kehabisan bahan bakar untuk listrik. Yang betul sebetulnya adalah ternyata si Gaza ini salah sasaran, gitu. Si Hamas salah sasaran. Maaf ini kenapa ada coretan-coretan gini ya? Ini. Oh, ini tolong yang, wah ini iseng nih. Bentar ini, saya clear dulu nih. Sebentar, saya clear. Siapa ini? Ya ini yang sebelumnya juga ya tuh kayak gini. Iya, ini tolong yang lain jangan ini dong, jangan
Jangan iseng dong. Jangan Belajar. disabotase dong. Sebentar. Oke, enggak ya, Nggak bercanda apa-apa, aja nanti sih dulu nggak apa-apa. supaya Ini saya cari caranya nih. enggak apa-apa. Supaya ini aja sih, supaya nggak pada bengong. Oke ya, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, jadi Gaza, Kompas memberitakan akan kehabisan bahan bakar untuk generator. Memang Israel lah yang selama ini membolehkan gitu semua bahan bakar, semua kebutuhan pangan di Gaza, semua yang dibutuhkan Gaza baik listrik, air itu semuanya suplainya dari Israel. Nah, tetapi juga faktanya menurut IDF ternyata roket Hamas itu jatuh di pembangkit listrik di tiang listrik apa namanya tiang listrik lah pokoknya di jaringan listrik tepatnya. Nah, sehingga akibatnya 200.000 orang di Gaza akan hidup untuk sementara waktu ini tanpa listrik. Nah, pasti beritanya ini akan digoreng, Bapak Ibu. Akan dikatakan Israel menutup perbatasan sehingga tidak ada bahan bakar dan sebagainya. Orang-orang Gaza tidak hidup dengan listrik dan tidak punya listrik. Nah, semuanya itu sebabnya bukan karena Israel. Sebabnya adalah dari si di Hamasnya sendiri sebagai penguasa di Gaza. Kenapa tidak bangun pembangkit listrik? Ya. Nah, yang disalahkan selalu Israel. Padahal ya ini akibat dari roket, dari rudalnya si Hamas sendiri yang jatuh menimpa jaringan listrik. Gitu. Nah, berita lagi yang hari ini juga ya Bapak Ibu, hari Sabtu, dikatakan roket-roket Gaza, senjataan rakitan yang membuat Israel kalang kabut. Rakitan, nggak mungkin ya gitu ya. Jadi kita jangan dibohongi dengan klaim-klaim klaim-klaim rakitan tuh kan kesannya kan lemah, tidak bisa apapun gitu ya, tidak punya sumber daya untuk melawan. Ini loh, ternyata Hamas ngakuin kok bahwa rudal-rudal persenjataannya mereka tuh asalnya tuh dari Iran. Gitu. Dan diselundupkan, dimasukkan melalui Sudan, Suriah, dan Sinai. Gitu. Jadi jelas banget gitu Bapak Ibu, kita sayangnya itu dia ya, sayangnya banyak wartawan di Indonesia satu belum pernah ke Israel, belum pernah ke Palestina, dan juga mungkin yang kedua mereka mendapatkan berita dari media-media yang memang sudah anti Israel, media-media yang sudah bias. Jadi informasi yang diperoleh pun informasi yang ditulis pun jadinya tidak sesuai dengan fakta. Gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, terakhir tanggal 15 Mei hari ini disebutkan Israel menyerang kamp pengungsian di Gaza, ya di Palestina. Lalu di berita yang sama ya, beda 3 jam doang, masih dari CNBC dikatakan Hamas kecam Israel yang bombardir pengungsi Gaza. Nah, lokasi pengungsi Gazanya ada di sini. Sebentar ya, saya stop share screen, saya pindah dulu. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi lokasinya di Al-Sati Camp, Camp Sati gitu ya, atau dibilang juga Camp Beach, Camp Pantai. Nah, ternyata jadi ini kalau Bapak Ibu lihat di peta, inilah jalur Gaza. Bapak Ibu kelihatan ya gambarnya? Kelihatan ya? Ya, bagus. Oke. Nah, ini jalur Gaza Bapak Ibu. Ini Rafah adalah perbatasan
Gaza dengan Mesir. Nah, perbatasan Rafah pun diblokade gitu ya sama Mesir. Tidak selalu dibuka. Tetapi yang diprotes selalu Israel blokade Gaza, Israel blokade Gaza. Padahal Mesir pun melakukan hal yang sama. Nah, sekarang Bapak Ibu bayangkan ini Gaza di sini. Ya, kita bicara fakta nih, makanya saya harus tunjukin peta. Gaza di sini, tepi barat tuh di sini Bapak Ibu. Jadi di sini Gaza berkuasalah Hamas. Sejak tahun 2007 dia menang pemilu gitu ya. Nah, fakta lawan politik ya berkuasa di tepi barat. Jadi si Hamas mengkudeta pemerintahan yang sah karena ya memang dia Hamas itu ada karena bentukan dari Ikhwanul Muslimin cabang Gaza gitu ya. Kan Ikhwanul Muslimin cabang pusatnya di Mesir. Lalu buka cabang di Gaza, akhirnya berkembang menjadi partai politik dan kemudian menang pemilu. Menang pemilu kok bisa? Bisa karena waktu itu tahun 2005 Israel keluar dari Gaza. Akhirnya tahun 2006 dia menang pemilu, dia berkuasa dan terjadi perang saudara antara Hamas dengan Fatah. Nah, jadi Bapak Ibu bayangkan, kita balik lagi ke peta ya. Nah, ini di sini. Ini di sepanjang jalur Gaza ini banyak kamp pengungsi yang sudah 73 tahun ngungsi gitu ya katanya. Masuk akal nggak logikanya? Sementara Pak Usang pasti lihat ya, banyak sekali pengungsi-pengungsi Suriah yang tinggal di Jerman dan diperlakukan dengan sangat baik oleh pemerintah Jerman. Nah, logikanya bagaimana mungkin sama orang Arab Palestina hidup bertahun-tahun 73 tahun di kamp pengungsi? Benar nggak Bapak Ibu? Ya kan logikanya kan gitu ya. Nah, jadi inilah yang terjadi, pengungsi katanya diserang oleh Israel. Ini Jabalia juga kan pengungsi. Nah, kita lihat faktanya setelah Bapak Ibu tahu. Jadi Bapak Ibu bayangin kalau misalnya roket dari jalur Gaza ini menyerangnya ke kota-kota di sini. Kemarin roketnya udah sampai Beersheba. Di Alkitab Bapak Ibu Beersheba ya, Beersheba. Nah, kemudian yang sasaran paling sering kena itu Askelon, Sderot. Ini nih benar-benar deket banget di Sderot nih. Jadi roket nyampe, ada 3 jenis roketnya si Hamas, Al-Qassam. Paling jauh bisa 100 km, paling dekat 15 kilo. Nih yang disasar jadinya di sini semua. Askelon, Asdod. Ini nama-nama ini ada di Alkitab semua nih Bapak Ibu, daerahnya orang Filistin. Askelon, Asdod, Tel Aviv, kemarin sampai di Tel Aviv. Jadi dekat sekali gitu ya. Nah, kenapa si Hamas ini tidak menyasar ke sini, ke tepi barat? Ya nggak mungkin lah. Ini kan saudara-saudara sebangsa setanah airnya mereka sendiri harusnya gitu kan. Jadi ya yang disasar di atasnya. Oke, kita balik lagi. Nah, saya perlihatkan, saya pernah posting beberapa tahun yang lalu tentang kondisi kamp pengungsi di jalur Gaza. Nah, ini dia si kamp Sati itu tadi, beach camp. Nah, ini foto dari UNRWA. UNRWA itu apa? Badan PBB yang khusus mengurusi pengungsi Palestina. Jadi UNRWA selama 73 tahun kerjaannya nggak beres-beres. Karena pengungsinya ada terus gitu ya. Nggak jauh-jauh. Kenapa? Ya pasti dari duit-duit doang. Ini beach camp ya Bapak Ibu, kita lihat satu-satu. Ini di Bureij Camp. Lihat kondisi pasar pengungsi. Ini di Nuseirat. Ini semua di jalur Gaza. Ini di Jabalia. Ini di Deir el Bala Camp. Jadi kalau kita lihat kondisinya bukan di tenda Bapak Ibu, tetapi di rumah-rumah, tapi memang kondisinya sangat buruk. Ini seperti ini, di Rafah Camp. Ada parabola.
Ini bukan foto saya, ini foto UNRWA, foto resmi dari lembaga yang mengurusi pengungsi Palestina itu sendiri. Ini camp di Magdasi, gitu. Ini di Khan Yunis. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu ada berita pengungsi Gaza, nah jangan bayangkan pengungsi di tenda-tenda. Ini pengungsi yang udah tinggal di rumah sendiri gitu ya. Nah, sekarang tahu lebih banyak, saya akan memperlihatkan, ini share dulu. Saya share lagi yang ini. Nah, supaya adil, saya memperlihatkan liputan videonya Al Jazeera. Al Jazeera ini medianya Qatar ya. Jadi jelas anti-Israel, tapi dia menggambarkan si camp pengungsi yang diserang sama Israel itu. Ini foto udah lama ya footage-nya, tapi maksudnya untuk menunjukkan bahwa ini loh kondisi yang dibilang camp pengungsi itu seperti ini gitu ya. Ini saya putar dulu.